محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Saya siap menjawab tantangan pendukung atau pecinta pemuja Buya Syakur untuk debat. Jadi semua kritikan saya kepada Buya Syakur itu bukan apa-apa tujuannya, tetapi tujuan saya adalah menyelamatkan diri saya dan orang lain. Kemudian setelah itu ada yang percaya, tidak percaya bukan urusan saya itu. Tanggung jawab saya hanya menyampaikan. Kalau kamu tidak sependapat dengan saya terus minta supaya saya berdebat dengan Buya Syakur, saya siap dengan senang hati. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan khawatir. Kenapa? Karena tujuan saya baik. Dan kritikan saya mengenai apa-apa yang disampaikan oleh Buya Syakur itu sebenarnya dari lama saya mau sampaikan itu. Tetapi saya harus berpikir panjang, kemudian saya harus mendalami baik-baik. Kenapa sebelum saya kritik saya harus berpikir panjang? Karena Buya itu punya banyak pendukung. Yang kedua, Buya itu adalah salah satu yang dituakan, yang ditokohkan. Ya. Tentu dalam kritikan saya kepada Buya banyak orang tidak suka. Mungkin orang kata-kata saya mungkin begini, begitu, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada masalah itu. Kenapa? Karena kritikan saya dengan asas yang kokoh. Bukan logika yang saya pakai. Tanpa bersandar kepada nas-nas yang sharih, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang saya sampaikan itu yang berseberangan dengan yang menjadi pendapat Buya itu bukan pendapat yang baru saya, yang bukan berdasarkan kaidah yang saya bangun sendiri. Tidak, makanya saya tidak takut. Yang penting satu, debat sama Buya jangan di tempatnya Buya, supaya saya leluasa. Leluasa, kita santai, serius. Yang kedua, kalau bisa di tempat yang terbuka, bisa ditonton, dilihat sama orang. Saya siap kalau saya salah, ngaku salah. Semua video-video yang saya sudah buat yang di dalamnya ada kritikan mengenai Buya, saya suruh hapus nanti. Yang ketiga adalah karena kalian yang tantang saya, undang saya, berarti transportasi saya kalian yang tanggung, pulang pergi. Plus di mana tempat debat, di sana berapa hari saya tinggal, berapa uang makan saya. Begitu sudah usulnya tuh. Kalau saya yang mau, baru saya biayai diri saya sendiri. Karena saya posisinya kan tamu diundang. Jadi sudah seperti itu, tamu dibiayai. Yang berikutnya lagi, kenapa saya kritik Buya lewat video? Karena memang yang Buya sampaikan kan saya dengar lewat video. Dan tidak ada abu-abunya. Kalau bahasa remang-remang mungkin begini, terus saya cari-cari untuk menyalahkan Buya. Masalah yang belum jelas menurut keilmuan saya yang dikasih sama Allah, baru. Tetapi sudah saya pelajari, dengan izin Allah saya beranikan diri. Karena ini kaitan dengan kemaslahatan saya dan umat, mau percaya atau tidak, dunia dan akhirat. Kalau seandainya saya itu duduk dalam majelisnya Buya gitu kan, terus ada yang tidak sependapat, saya diamkan saja. Keluar baru saya ribut di luar, itu tidak fair namanya. Diselesaikan di situ, kritik di situ, adu argumen di situ. Waktu singkat tidak selesai, lanjut lagi nanti. Tetapi kan saya bukan bagian dari orang yang jangan sering, pernah juga tidak. Dan saya bukan orang yang membenci Buya Syakur, bukan.
Jadi saya bukan bagian dari orang yang membenci Buya Syakur. Dididik memang begitu. Tetapi karena tujuan saya belajar adalah nomor satu untuk saya pribadi. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kejahilan bagi orang lain. Yang percaya sama saya, yang tidak ya. Tidak ada paksaan. Pokoknya semua itu yang berkaitan dengan yang Buya sampaikan bahwa surga mutlak milik Allah. Maka Allah masukkan ke dalamnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak memilih agama apa. Tidak melihat agama orang itu agamanya apa. Saya siap insya Allah dengan izin Allah. Yang kedua lagi yang saya sampaikan mengenai penyamarataan laki-laki dengan perempuan. Saya bukan bagian dari orang yang ingin mendirikan negara di dalam negara. Orang itu juga saya tentang. Karena kenapa? Dari segi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, saya mazhab syafi'i. Kemudian mereka tidak bermazhab. Akidahnya jauh. Sudah beberapa kali saya jumpa langsung dengan orang-orang itu. Saya juga berjuang untuk menghilangkan kepahaman mereka mengenai itu. Tetapi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Usaha disuruh tetapi keputusan mutlak di tangan Allah. Hasil usaha itu. Nah, jadi seperti itu. Dan semua yang jadi kritikan saya itu bahasa-bahasa yang akidah saya, keyakinan saya tanpa ragu yang disampaikan sama Buya, karena ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan keharaman itu merupakan satu ijma, bukan ijma sukuti, ijma qauli, karena didukung oleh nas-nas yang qat'i baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Maka tanpa ragu saya sampaikan bahwa yang berkeyakinan seperti yang disampaikan oleh Buya adalah murtad. Sebaliknya, Allah kalau tidak berkeyakinan bahwa yang akan dimasukkan ke dalam surga hanyalah orang Islam yang mati dalam keadaan Islam mukmin. Tidak berkeyakinan seperti itu. Ini bertentangan dengan ijma para ulama, ijma qauli yang kekuatan dalilnya itu bukan berderajat dhon tapi qat'i. Dari nas-nas yang tidak ada perdebatan di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Dikuatkan lagi, seandainya seperti itu, tak usah nabi-nabi diutus. Itu apa nabi-nabi capek-capek? Nabi Muhammad 23 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Dan nabi-nabi yang lain juga. Untuk apa diutus? Kalau memang Allah akan masukkan ke dalam surganya bagi siapa yang dikehendaki tanpa melihat agamanya apa. Tak usah capek-capek. Maka saya berani sambut tantangan. Insya Allah mudah-mudahan kalian juga punya niat baik. Saya insya Allah saya punya niat baik juga. Makanya saya tidak gentar, tidak takut, tidak mau lari. Tadi syarat-syarat saya sudah sampaikan, dipenuhi itu. Saya siap. Saya dengan senang hati. Kalau saya salah, ya itu tidak masalah. Sebaliknya kalau Buya yang salah, maka juga harus punya keharusan menarik semua pendapat-pendapatnya itu. Jadi saya juga siap secara transparan. Kalau saya salah, saya akan kasih pengumuman, tidak akan malu saya. Kita belajar kan bukan untuk menyesatkan orang. Kemudian sama juga Buya. Kalau salah siap bertobat di depan Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Buya. Karena usia mungkin kita lebih muda ketimbang Buya itu. Tapi jelas usia itu bukan salah satu faktor utama. Walaupun kita yang muda, lebih muda, tentu harus menaruh hormat kepada orang tua. Jelas ya. Jadi insya Allah ini pesan untuk pecinta, pendukung Buya Syakur. Semoga bermanfaat. Subhanallah.